Aku seorang ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun dan saat ini aku memiliki dua orang anak. Yang pertama namanya Wulandari. Sekarang Wulandari masih kelas 2 SMP. Sedangkan anak keduaku usianya baru menginjak 1 tahun dan berjenis laki-laki. Di dalam cerita ini aku ingin jujur dan terbuka mengenai kelakuan hidupku di belakang suamiku. Cukup disimak saja ya, jangan dibully atau menghujat. Namanya saja masa lalu, semua orang pernah mengalaminya, baik itu hal buruk maupun hal baik. Nah, kisah masa lalu yang aku alami ini kisah masa lalu yang buruk, di mana anak kedua aku bukan hasil dari pernikahanku dengan suamiku. Terus dengan siapa? Nah, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya. Anak keduaku adalah hasil dari kerja kerasku dengan tetangga. Sebut saja namanya tetanggaku itu Asep. Sedikit aku ceritakan deskripsi tentang Asep. Sampai saat ini Asep masih menyandang status bujangan dan usianya sekarang 30 tahun. Asep itu orangnya hitam manis dan dia bekerja sebagai kuli bangunan. Asep orangnya ramah, pandai bergaul, selain itu juga humoris dan disenangi tetangga yang lain. Karena dia suka berbagai kepada tetangga, selama hidup bertetangga hubungan keluargaku dengan Asep cukup dekat. Selain sering silaturahmi, kami juga sering berbagi makanan. Bahkan suamiku pernah semalam untuk main catur dengannya. Semakin hari suamiku semakin akrab dengan Asep, begitu juga aku. Setiap kali selesai memasak, aku selalu membagikan dia makan. Aku lakukan itu karena aku melihat dia hidup membujang. Jadi setidaknya aku bisa membantu mengurangi beban kerjanya. Dengan sering membagi dia makan, dia tidak perlu lagi repot-repot untuk memasak. Dengan seiringnya bertemu, maka kami semakin hari aku dan Asep semakin akrab. Bahkan kami sering bercanda hura. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak boleh kami lewati berdua. Oh iya, sebelum melanjutkan ceritaku ini perkenalkan namaku Kurnia dan suamiku namanya Agus. Usia suamiku sekarang 55 tahun. Suatu malam hujan turun begitu deras, hingga cuaca dingin menusuk sampai ke tulang. Malam itu aku tinggal sendirian di rumah, sementara suamiku sedang pergi ronda malam di komplek desa tempat tinggalku. Kegiatan ronda malam itu memang selalu rutin dilakukan, karena dalam beberapa bulan terakhir, waktu itu desa kami sering terjadi kemalingan. Dalam 1 minggu, suamiku mendapat jadwal jaga malam hanya 1 kali. Suamiku orangnya suka begadang, oleh karena itu dia sering kumpul di pos kamling bersama tetangga yang lain, hanya sekedar untuk ngobrol dan pulang ke rumah setelah pagi. Dengan seiringnya suamiku keluar malam, aku menjadi sering kesepian di rumah. Aku juga pernah bilang ke suamiku, tapi dia tidak pernah mendengarkan ucapanku. Dengan santainya, tiap malam dia berkumpul di pos ronda. Waktu itu aku terbangun dari tidur. Saat kulihat, jam ternyata sudah jam 1 malam. Cuaca dingin membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Berulang kali aku berusaha memejamkan mata, namun suara rintik hujan selalu membangunkanku. Akhirnya aku memutuskan untuk menonton TV di ruangan tengah. Karena bosan hanya menonton, aku pergi ke dapur, lantas menggoreng kerupuk untuk cemilan. Setelah selesai, aku kembali lagi duduk di depan TV. Setelah sedang asik menonton acara musik, tiba-tiba di dalam kamar aku mendengar nada ponselku berbunyi. Dengan cepat aku ke kamar mengambil handphone. Aku kaget ada pesan WhatsApp masuk. Ku buka dan ku baca pesannya. "Mbak Kurnia, ada apa Gus?" Begitu isi pesannya. Terus terang aku kaget. Nomor pengirim pesan tidak tertera di dalam kontak WhatsAppku. Karena penasaran lantas aku langsung menelpon. Namun panggilan teleponku tidak diangkat. Lalu aku menelpon lagi berulang kali tapi masih tidak diangkat. Akhirnya aku mengirim pesan WhatsApp ke nomor itu. "Ini nomor siapa sih?" Tulisku di layar lalu kukirim. Tak lama berselang balasan masuk. "Aku orang yang mengagumimu sayang," balasnya. Lantas aku pun kaget setelah membaca pesan itu. Ini orang sembarangan aja. Pakai sayang-sayangan segala, emang dia siapa? Batinku. "Hei, aku ini istrinya Pak Agus, kamu siapa sih? Nggak sopan banget pakai sayang-sayang, kamu itu siapa?" balasku. Setelah itu masuk lagi pesan baru lalu kubuka. "Mbak Kurnia, jangan marahi aku siapa?
Yang jelas kalau ngomong, balasku emosi. Tapi janji ya jangan marah-marah dan jangan bilang ke Pak Agus setelah tahu siapa aku. Balasnya dengan kalimat tersingkat. Ya iya, kamu siapa? Balasku lagi. Aku Asep, tetangga sebelah. Lantas aku kaget, seakan tidak percaya. Asep si ganteng, tetanggaku mengirim WhatsApp aku malam itu. Terus terang aku tidak marah mendapati pesan WhatsApp darinya. Malah aku seneng dan merasa bahagia. Oh kamu Sep, balasanku kirim lagi. Ya mbak, aku Asep dan minta maaf banget. Aku udah lancang mengirim pesan WhatsApp ke istri tetanggaku, katanya. Karena penasaran akhirnya aku menelpon dia. Tapi tak ada jawaban. Lalu dengan hati berbunga-bunga aku mengirim pesan WhatsApp. Kalau nggak mau Pak Agus tahu kamu ngirim aku pesan WhatsApp tengah malam, angkat telepon ini, ancamku. Tak lama berselang Asep menelpon dan aku mengangkatnya. Lalu terjadilah obrolan singkat malam itu. Tak puas hanya dengan obrolan, akhirnya aku meminta Asep datang ke rumah untuk menemuiku. Awalnya aku kaget dan takut, tapi karena aku memaksa, akhirnya Asep datang lewat belakang melompat pagar, lalu menuju pintu dapur. Dengan wajah cemas dan malu-malu, Asep langsung masuk. Hai mbak, sapanya senyum-senyum malu. Duduk dulu, sahutku seraya mengambil kursi. Setelah itu aku memastikan keadaan di luar rumah. Kulihat hujan semakin deras. Usai itu aku langsung mendekati Asep dan berucap, jadi kamu benar-benar sayang sama aku? Tanyaku dengan menatap matanya. Iya mbak, sahutnya. Aku juga selama ini mengagumi kamu Asep, sambungku. Hah, serius? Mbak Kurnia, kata Asep. Iya aku serius, kita ke dalam saja yuk. Di sini dingin dan mumpung suamiku sedang di luar. Ajakan menarik tangannya. Anak mbak gimana? Sudah tidur? Ayo. Dan alhasil kami sudah berada di dalam kamar. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang istimewa malam itu. Hingga kami saling mencakar dan mencengkram di antara gelap malam. Lalu kami semakin terbuai desau napas yang menggema kala hujan menerpa hingga kami terbujur lelah tak berdaya. Makasih ya mbak, akhirnya apa yang aku bayangkan selama ini tercapai, ucap Asep dengan tersenyum. Sama-sama Asep, aku juga, jawab seraya melihat jam dinding. Waduh, sudah hampir jam 4 pagi. Buruan kamu pulang, entar ketahuan sama suamiku, perintahku cepat. Ya mbak, ucap Asep berlalu menuju pintu dapur. Nah, dan kejadian itu terus berulang terus hingga aku mempunyai satu orang anak dari Asep. Nah, berikut adalah alur cerita hari ini ya. Terima kasih.